Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Salim, NIM 0507923222. Pada kesempatan kali ini, saya akan eh, menjelaskan hasil pengerjaan tugas 1 mata kuliah pemrograman berbasis desktop, yaitu yaitu pembuatan eh, restoran sederhana, yang mana kita diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana yaitu restoran makan. Aplikasi tersebut memiliki beberapa fungsi, yaitu input menu restoran, yang mana memiliki data menu makanan, minuman, beserta harganya. Data ini dapat disimpan dalam sebuah array. Setiap item menu harus memiliki nama, harga, dan kategori makanan atau minuman. Kemudian, pemesan nomor 2, pemesanan. Program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan. Ini terdapat maksimal yaitu 4 menu untuk menyatakan jumlahnya. Nanti contohnya seperti ini. Nasi Padang jumlahnya 2. Kemudian, untuk menghitung total biaya. Program harus dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan item menu yang dipilih dan jumlahnya. Total biaya keseluruhan pemesanan akan ditambahkan dengan biaya pajak. Nanti ada pajaknya 10%, dan total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar 20.000. Selain itu, restoran ini juga menerapkan diskon atau penawaran khusus. Nah, ini ada diskonnya nanti. Ini diskonnya. Diskon 10% jika total belanja melebihi 100.000. Terus penawaran beli satu gratis satu untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 50.000. Nah, nanti ini akan digratisin satu kalau total belanjanya lebih dari 50.000 untuk kategori minuman. Nanti kita pilih kategori minumannya. Terus untuk mencetak stok pesanan. Program harus dapat mencetak stok pesanan yang mencantumkan item menu yang dipesan, jumlahnya, harga per item, total harga per item, total biaya pemesanan, informasi pajak dan biaya pajak, dan biaya pelayanannya. Jika ada diskon dan harga setelah diskon, nanti akan tampilkan informasinya dalam stok. Petunjuk tugasnya nanti disuruh buat kelas menu untuk menampilkan untuk mempresentasikan menu dan menu makanan minumannya dengan atributnya. Nah, nanti di sini masing-masing kategori itu ada 4 menu. Jadi totalnya nanti ada 8. Terus buatlah sebuah kelas main yang memiliki berbagai metode. Nanti di sini ada sekitar 3 atau 4 metode nanti untuk menampilkan daftar menu makanan, menerima dan mengolah pesanan, menghitung total biaya pesanan, terus mencetak book pesanan. Itu nanti formatnya menampilkan data menu dikelompokkan berdasarkan kategori. Terus nanti menunya pakai array. Terus struktur keputusan dalam mengimplementasikan fungsi perhitungan total biaya dan mencetak pesanan. Nah, di sini poin pentingnya itu usahakan untuk tidak menggunakan stroke pengulangan. Di sini kita tidak diperbolehkan untuk menggunakan for atau while. Jadi nanti cuma akan ada if dan else. Oke, kita mulai saja. Oke, kita mulai. Di sini saya sudah punya kodenya, yang mana ada dua file yaitu main dan menunya. Mana nanti hasilnya akan seperti ini. Oke, untuk menunya di sini pada kelas menu adalah rancangan dasar untuk membuat daftar menu nanti. Ada atribut nama, harga, kategori, yang mana di sini nama dan kategorinya kita gunakan string, dan untuk harganya yang mana nominal nanti kita gunakan integer. Kemudian konstruktornya di sini berfungsi untuk membuat menu nanti. Kalau namanya ini new menu nanti langsung tersimpan sebagai objek. Kita lanjut ke file menu. Di sini ada file menu, file apa namanya, main. Untuk public class mainnya, ini kita menggunakan array, yang mana udah ada daftarnya, daftar menu, 8 objek, 4 apa tadi, 4 daftar makanan, dan 4 lagi daftar minuman. Kemudian di sini kita daftar menunya kita gunakan static, yang mana agar nantinya dapat digunakan oleh metode-metode yang ada tanpa harus membuat objek baru. Nah, di sini juga ada variabel tambahan yang saya bikin karena tidak boleh menggunakan perulangan, jadi manual ada 4, yaitu P untuk variabel pemesanan nanti,
J untuk jumlahnya, dan subnya untuk subtotal. Kemudian sini ada public static void main, sini utamanya nanti alur utama utama akan menampilkan daftar menu, kemudian kita disuruh input pesanan, lalu setelah input pesanan nanti akan menampilkan hasil stoknya. Nah, kemudian di sini ada metode tampilkan daftar menu, yang mana ini karena tidak boleh menggunakan itu kan pengulangan, jadi saya mengeluarkannya satu-satu manual. Nah, daftarnya saya print manual satu-satu dengan cara memanggil arraynya, daftar menu array, indeksnya sesuai nomor indeksnya 0 itu yang pertama, 1 itu yang kedua, dan seterusnya. Nah, di sini kita bagi jadi dua kategori, makanan dan minuman. Kemudian di sini ada public static void terima pesanan. Nah, di sini kita gunakan scanner, yang mana scanner ini akan menggunakan import Java Until scannernya untuk agar nanti kita bisa menginput pesanan. Nah, sini kemudian ada input satu, yang mana nanti akan membuat menerima inputan untuk pesanannya. Nanti input satunya itu string. Di sini kita gunakan if jika if input satu terdapat sama dengan, nanti akan sama dengan, maka nanti akan lanjut menjadi dipisah. Nanti banyak kalau apa namanya ini input satunya ada sama dengannya, maka berarti valid, nanti lanjut dipakai buat cetak stok nanti. Tapi kalau kita pesanannya nih formatnya gini, nanti nama menu sama dengan jumlah. Nah, nanti kalau sama dengan yang nggak ada, nanti nggak valid, nanti nggak kehitung, nggak kebaca nanti inputannya. Jadi setelah sama dengan, nanti akan di split, dipecah sebelah sini untuk jadi bagian daftar menu, nama menunya, terus sebelah kanannya setelah sama dengan nanti akan jadi jumlah pesanan. Nama menu nanti akan jadi ini P1, terus kemudian di trim, dihapus sama dengan dihapus itu spasi-spasi yang nggak kepake. Untuk jumlahnya nanti akan jadi J1, variabel J1. Nah, karena inputannya nanti itu inputannya itu string, jadi kita gunakan integer %in untuk mengubah string inputan tadi menjadi integer agar nanti bisa dihitung. Terus kita hapus juga spasinya yang terpakai. Nah, nanti subtotal satu ini akan menyesuaikan memanggil metode cari harga, terus P1 nanti kalau sesuai maka akan muncul harganya nanti kan, terus nanti dikali sama J1 jumlah pesanannya. Nanti kalau dicek nanti sesuai harganya, nama menunya nanti misalnya ini nasi padang itu berapa harganya, nanti dikalikan sama jumlah ini, nanti itu subtotalnya nanti. Untuk input 2, 3 dan 4 sama, karena tadi maksimal pemesanannya itu 4, jadi input 2 juga begitu, input 3, input 4 sama. Terus lanjut ke, nah di sini ada metode tambahan, ini metode cari harga tadi. Ini untuk memudahkan saya agak mencek harga ini, cari harganya, saya tidak perlu menggunakan if yang terlalu banyak. Jadi di sini saya menggunakan if bersarang, if nama, di sini menggunakan namanya nih equals ignore case agar tidak terlalu mempedulikan huruf besar huruf kecilnya. Jadi daftar menunya sesuai indeksnya tadi, kalau sesuai sama daftar menu maka akan mengembalikan hasilnya sesuai harganya, namanya dan ini harganya sama. Terus nanti jika tidak sesuai maka returnnya nanti 0. Terus di sini ada metode untuk cetak stoknya. Untuk cetak stok nanti subtotalnya kita totalkan terlebih dahulu semuanya, yang mana nanti subtotal 1, subtotal inputan 2, subtotal inputan 3, subtotal inputan 4 nanti dijumlahkan keseluruhan. Terus nah di sini ada logika diskonnya tadi. Logika diskonnya nih, diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 100.000. Jika subtotal
lebih besar dari 100.000, maka diskonnya akan jadi diskon 1 dengan subtotal dibagi 10 karena 10%. Terus kemudian ini apa namanya nih, diskon 2. Diskon 2-nya logikanya penawaran beli satu gratis satu untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 500.000. Nah, untuk minumannya kita pilih es jeruk. Tadi kan ada menunya ini. Menunya ada nasi padang, ayam bakar, mie goreng, sate ayam, es teh, es jeruk, kopi hitam, air mineral. Nah, di sini kita gunakan es jeruk yang diskonnya. Nah, di sini karena tidak boleh pengulangan, kita gunakan if jika pesanan satunya terdapat es jeruk. Ini kita gunakan lagi untuk supaya tidak terlalu kaku, jadi huruf besar huruf kecil sama aja, equals if noternya es jeruk, dan jika jumlahnya lebih atau sama dengan 2 maka diskonnya akan aktif atau akan jalan lah diskonnya. Ini sama, ini untuk mengecek apakah di inputan pertamanya ada jeruk, yang ini untuk mengecek inputan kedua, inputan ketiga, inputan keempat ada es jeruknya nggak. Kalau nggak ada berarti nanti nggak aktif ini diskon 2-nya. Nah, di sini untuk pajaknya totalnya dibagi 10 karena pajaknya juga 10%. Terus pelayanannya, biaya pelayanannya itu sesuai soal tadi, biaya pelayanannya 20.000. Terus ini total akhir atau total total yang harus dibayarkan. Jadi subtotal dikurangi diskon 1, diskon 2 kalau ada, kemudian ditambah pajak dan ditambah biaya pelayanan. Maka hasilnya ini print hasilnya ini. Nah, ini print hasilnya. If P1 equals, karena di sini kita gunakan request yang bukan request yang ini, request yang lain. Berarti ini nanti itu apa namanya? Harus ada isinya gitu. Kalau nggak ada isinya nanti nggak dianggap. Kita coba jalankan. Nah, di sini kan metode daftar menunya di sini hasil ditampilkan sesuai kategorinya makanan, terus minuman masing-masing 4, dan juga nanti di sini masukkan pesanan. Nah, formatnya itu nama menunya terus sama dengan jumlah. Kita coba di sini saya suka ayam bakar. Nah, kita tes saja, nggak perlu besar kecil kan, misalnya ayam bakar dengan ini kita pesan yang banyak supaya nanti diskonnya aktif 10. Nah, terus pesanan keduanya inputan tadi kan, inputnya nih pesanan 1, terus inputan kedua ini, inputan ketiga, dan seterusnya sampai 4. Kalau mau ada lagi nanti tinggal ditambah, tapi karena maksimal 4 jadi cuma 4 aja. Terus sama sate ayamnya 1 aja. Terus minumannya air mineral aja, saya nggak suka es teh. Mineralnya 8. Nah, ini kita aktifkan juga diskonnya. Diskon apa tadi? Es jeruknya sama dengan kan supaya aktif harus lebih dari 2 kan, berarti kita pasang 3. Nah, terus kemudian ini dia hasil stok pembayarannya. Nah, stok pembayaran tadi ini apa namanya nih, stok pembayaran pakai metode ini, metode stok cetak stok. Nah, berarti sesuai kan sama public static void main. Yang pertama itu nanti dia menampilkan daftar menunya, terus menerima inputan pesanan, lalu setelah menerima inputan pesanan akan mencetak stok. Nah, ini ayam bakarnya 10, sate ayamnya 1, 20.000 betul. Terus air mineralnya 8, es serupnya 3. Nah, di sini promo es sirup nah aktif berarti kan karena lebih dari 2, dan total belanjanya juga lebih dari 100.000 dan 50.000. Dan kita coba lagi untuk apa lah, untuk yang nggak pakai diskon. Nah, mie
mie gorengnya satu. Terus nah ini es serut nih, es serut satu aja kan. Nah ini coba kita es teh. Nah ini nggak pakai sabedengan nih, pasti nggak jalan. Terus ini kopi hitam. Nah ini kita pesan tiga. Oke, nanti kebanyakan nanti. Oh, es jeruk kan 50.000 ya, berarti eh, kopi hitamnya 5 lah. 5, oke. Nah, nih total belanjanya kan nggak nyampe 100, jadi diskon ini, nah, diskon 100 ribunya ini nggak dapat, nggak ada. Pajaknya tetap ada, biaya pelayanan juga tetap ada. Terus untuk es jeruknya juga nggak ada kan, karena apa namanya? Karena kondisi kondisi lebih besar atau sama dengan dua dua apa ya, dua buah pesanan tidak tercukupi, jadi diskonnya nggak aktif lah. Nah ini juga kan es tehnya nih nggak ada nih, es tehnya nggak ada karena dia if-nya nggak terpenuhi. Harusnya harus ada sama dengan baru if-nya lanjut buat ngecek ini, karena ini nggak ada sama dengan berarti if-nya nggak jalan. Nah jadi mungkin sekian dari saya untuk penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.